Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bahas soal tentang perbandingan senilai dan tidak senilai. Jadi masih banyak teman-teman ada yang nanya ya, ada yang request belum bisa gitu bedain perbandingan senilai dan tidak senilai. Sebelumnya kita sudah bahas di video yang ini tentang perbandingan senilai. Nah, sekarang kita bahas perbandingan tidak senilai dulu ya. Setelah itu baru kita bahas perbedaannya dan cara pengerjaannya. Oke, langsung saja. Sudah ada dua soal tentang perbandingan tidak senilai yang telah saya tulis di papan tulis dari buku-buku yang saya punya. Salah satunya dari buku yang kemarin ya, yang biasa saya pakai, yang ini ya. Ya, terus ada juga buku-buku lainnya dari buku bank soal yang saya punya. Oke, ini soal tentang perbandingan tidak senilai ya. Soalnya, suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan? Berapa itu ya? Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan? Suara apa sih itu? Kucing sendiri. Ganggu aja. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Jadi pertama kita susun dulu perbandingannya ya dengan persamaan ya. 8 orang sama dengan 4 hari nih. Kalau ada 8 orang selesai 4 hari. Nah, pertanyaannya adalah butuh berapa orang ya untuk setengah hari. Nah, pertama kita harus paham dulu ya, 8 orang sama, kita tulis ya, 8 orang sama dengan 4 hari. Terus berapa orang yang dibutuhkan untuk kalau selesainya setengah hari ya. Kita lihat dulu perbandingannya ini senilai atau tidak senilai. Kalau perbandingan senilai ya, semakin banyak orang maka semakin banyak hari. Kalau senilai ya, yang sebelah kirinya naik, sebelah kanan juga harus naik. Semakin banyak, hasilnya juga semakin banyak. Kalau ini ya, coba kita pakai logikanya dulu ya. Dibuka dulu logikanya. Kalau 8 orang selesai 4 hari. Kalau misalkan setengah hari, berarti orangnya harus makin banyak atau makin dikit? Ini kan 4 ke setengah, berarti kan harinya semakin sedikit ya. Terus kalau misalkan coba, ini pekerjaan ya. Semakin banyak orangnya, pekerjaannya semakin cepat atau semakin lama? Semakin cepat atau semakin lama ya? Lama. Semakin banyak orangnya, pekerjaan semakin cepat atau semakin lama? Makin cepat. Makin cepat lah. Semakin banyak orangnya, kalau ini ya, semakin banyak orangnya, berarti butuh waktu semakin sedikit atau semakin banyak? Makin dikit ya. Makin banyak orangnya, semakin sedikit harinya gitu. Semakin cepat kelarnya, berarti hari semakin sedikit kan? Berarti kalau misalkan dibalik, semakin sedikit orangnya, maka semakin banyak hari yang dibutuhkan. Ini namanya perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau harinya semakin sedikit, berarti orangnya semakin banyak apa semakin dikit? Kalau kita dituntut untuk bekerja lebih cepat ya, berarti butuh lebih banyak pekerja kan? Nah, berarti ini termasuk perbandingan tidak senilai. Itu. Nah, untuk mengerjakan soalnya perbandingan tidak senilai adalah caranya gini nih. Nah, langsung aja nih kita kerjain ya. Untuk pengerjaannya adalah X ya, X yang dicari sama dengan ya, dia berhadapan dengan siapa nih? Dia berhadapan dengan setengah ya. Berarti yang di hadapan dianya langsung yang sejajar itu dijadikan penyebut. Ya, yang di bawah. Jadi X sama dengan per setengah ya. Sisanya yang ini kita kalikan di atas. Berarti 8 dikali 4. 8 dikali 4 kan 32. 32 dibagi setengah. 32 dibagi setengah sama dengan 32 dikali 2/1. Jadi jawabannya adalah 32 kali 2 sama dengan 64. Jadi butuh 64 orang kalau mau selesai dalam waktu setengah hari. Jadi jawabannya 64 hari untuk menyelesaikan pekerjaan setengah hari. Gitu ya. Jadi kita harus paham dulu bentuknya dari pertanyaan ini senilai atau tidak senilai. Ini perbandingannya berbalik nilai ya. Sekarang kita lanjut bahas soal berikutnya, masih tentang
Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Langsung aja kita buat kalimatnya dalam bentuk sama dengan 24 orang sama dengan 20 hari. Gitu kan? Agar pekerjaan tersebut dapat selesai selama 15 hari, berarti sama dengan 15 hari. Yang ditanya, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan ya. Jadi 24 orang sama dengan 20 hari. Kalau misalkan harus selesai 15 hari, berapa pekerjanya, tambahan pekerja. Jadi kita cari dulu X-nya ya. Kalau 15 hari berapa orang nih gitu, kita cari dulu X-nya. Caranya sama kayak tadi. Jadi X sama dengan gitu ya. X sama dengan yang berhadapan dengan X adalah 15. Jadi 15 kita taruh di bawah. Sisanya kita kali sisanya yang atas kita kali di atas ya. Yang atas kita kali di sebagai pembilang ya. Berarti 24 dikali 20. Ada yang bisa dicoret, langsung dicoret. 20 sama 15 sama-sama bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 dibagi 5. Sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5 3. 20 dibagi 5 4. 24 sama 3 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 24 bagi 3 8. Sisanya adalah 84. 8 dikali 4 adalah 32. Jadi jawabannya adalah 32 orang. Belum. X-nya 32 orang nih, ya kan? 15 hari pekerjaannya butuh orang 32 orang ya. Kalau 15 hari butuh 32 orang. Nah, tadinya kan ada 24 orang nih. Ya. Yang pertanyaannya adalah bukan berapa banyak orang, tapi banyak tambahan pekerja. Banyak tambahan pekerja. Berarti dari 24 ke 32 butuh tambahan berapa orang? Tambahannya. Dari 24 ke 32 orang butuh 32 dikurangi 24. Jadi 8 orang. Jawabannya adalah yang B. Bukan 32 ya, tapi jawabannya adalah 8 orang. Jadi harus teliti nih sama soalnya, agak sedikit menjebak ya. Pertanyaannya adalah banyak tambahan pekerja. Jadi sebelumnya kan udah ada 24 orang nih. Nah, kalau 15 hari harus ada 32 pekerja kalau mau selesai. Nah, berarti tambahan pekerjanya itu adalah 8 orang. Jadi jawabannya yang B, 8 orang bukan 32 orang. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas apa sih, gimana sih cara bedainnya perbandingan senilai dan tidak senilai. Oke, teman-teman, kalau perbandingan senilai ya, ini saya tulis dengan tanda panah ya. Kalau besar, makin besar berarti yang sebelah kanannya juga semakin besar. Kalau berbalik nilai, kalau sebelah kanannya turun berarti sebelah kirinya naik, atau sebaliknya, sebelah kirinya naik, kanannya turun, atau kirinya turun, kanannya naik. Jadi berbalik nilai gitu ya. Contohnya gimana? Misalkan antara ini yang senilai ya, yang senilai. Misalnya kita jalan nih ya, atau naik motor gitu ya. Kalau misalkan 5 km itu bisa selesai butuh waktu misalkan 2 jam nih, misalkan naik sepeda ya. 5 km selesai 2 jam ya. Kalau misalkan 10 km berarti butuh waktu berapa jam? 4 jam. Itu kan? Ini namanya perbandingan senilai. Kalau semakin jarak tempuhnya semakin jauh, maka semakin besar juga waktu yang dibutuhkan gitu. Ya kan? Misalkan kalau kita beli pulpen misalkan harganya 2.000 satunya ya. Satunya 2.000, kalau satu sama dengan 2.000. Kalau misalkan 3 pulpen berarti berapa? Gitu kan? Berarti jawabannya gimana cara ngerjainnya? X sama dengan ya, ini kalau perbandingannya yang senilai ya. Seberang silangnya X kan 1 gitu ya. Berarti seberang silang X-nya kita jadikan penyebut. Sisanya di atas 3 dikali 2.000. Jawabannya adalah 6.000. 3 dikali 2.000 ya. 3 dikali 2.000 jawabannya 6.000. Jadi untuk 3 pulpen harganya adalah 6.000 gitu. Nah, biasanya ya, coba sekarang saya kasih contoh soal cerita lagi ya untuk perbandingan senilainya. Misalkan ya 112 km ya. Untuk 112 km butuh 112 km butuh bensin sebanyak 7 liter. Ini soal lain ya. 112 km butuh 7 liter. Kalau misalkan 12 liter bensin berarti bisa mencapai berapa kilometer nih?
bisa mencapai berapa kilometer. Nah, ini perbandingannya senilai juga. Karena kalau misalkan semakin banyak cadangan bensin yang kita punya, berarti semakin jauh kan jarak tempuh yang bisa kita dapat gitu ya. Yang bisa dapat kita tempuh semakin panjang jaraknya ya. Berarti ini perbandingannya senilai. Semakin banyak kanannya, semakin banyak juga kirinya. Semakin banyak kanan kiri seimbang gitu ya. Semakin banyak yang di kiri, kanannya juga semakin banyak. Caranya gimana tadi? Nah, yang ditanya sebut aja X lah ya. X sama dengan seberang silangnya X berapa? Ini kan seberang silangnya adalah 7. Berarti 7 kita jadikan penyebut. Sisanya 112 sama 12 kita jadikan perkalian di pembilangnya. Ini 192 km. Maka jawabannya adalah 192 km gitu. Jadi semakin banyak bensin yang dipunya, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Itu namanya perbandingan senilai. Biasanya pekerja terus waktu, biasanya pakai waktu, misalkan semakin banyak orangnya berarti semakin sedikit pekerjaannya selesai, misalkan itu. Terus jumlah makanan, jumlah cadangan makanan hewan ternak, misalkan gitu. Misalkan ada 20 ekor kambing ya, 20 ekor kambing bisa menghabiskan makanan sebanyak bisa menghabiskan makanan itu dalam waktu 12 hari misalkan. Ya, misalkan kalau 20 ekor kambing ini bisa makanannya bakal habis selama 12 hari. Kalau misalkan kambingnya tiba-tiba sisa 15 gitu ya. 15 ekor kambing, berarti bisa selesai berapa hari nih? Kalau semakin sedikit kambingnya, berarti ini kan semakin sedikit nih. Ya. Coba logikanya nih. Kalau kambingnya semakin sedikit, berarti makanannya habisnya makin lama apa makin cepat? Makin lama makin cepat, Arsya. Kalau semakin sedikit kambingnya, ya, ini makanannya makin awet apa makin cepat habisnya? Makin awet. Berarti semakin lama harinya. Berarti ini perbandingan berbalik nih nilai. Kalau misalkan kambingnya makin banyak, misalkan kita tulis 30, ya. Nah, kalau 30, berarti ini kan kambingnya semakin banyak. Makanannya makin cepat habis atau makin lama habisnya? Makin cepat. Berarti waktunya semakin sedikit untuk menghabiskan makanannya. Nah, sekarang kita kerjain soal yang ini dulu misalkan ya. 20 ekor kambing ya. Selesai 12 hari. 15 ekor kambing selesainya berapa hari gitu. Berarti kan X-nya ini kan. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ya, yang jadi penyebut itu adalah yang di hadapan si X. Maka X sama dengan per ya. Hadapannya kan 15, berarti per 15. Sisanya yang di atas jadikan pembilang, ya, dikali 20 kali 12. Nah, ada yang bisa dicoret, langsung dicoret. 20 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. 12 sama 3 bisa dicoret lagi. Jadi 4 kali 4, 16. Maka kalau 15 ekor kambing, makanannya akan habis selama 16 hari. Nah, sekarang kalau 30 ekor kambing, kan? 30 ekor kambing, misalkan 30 sama dengan X yang ditanya. Terus 20 ekor kambing selesai 12 hari. Ini kan semakin kambingnya semakin banyak, berarti hari yang dibutuhkan semakin sedikit, makin cepat. Iya, makin cepat. Nah, gimana cara ngerjainnya? Yang di hadapan X, ya, X sama dengan yang di hadapan X kita jadikan penyebut, jadi 30-nya yang di bawah. Sisanya dikali 20 dikali 12 ya. Jadi seberangnya yang ditanya kita jadikan penyebut, sisanya kita kalikan sebagai pembilang. 0 sama 0 bisa dicoret, 3 bisa dibagi 2. 3 sama 12 langsung dibagi. 12 bagi 3 4, 3-nya habis. Bisa 4 kali 2. Maka kalau ada 30 kambing ya, makanannya akan lebih cepat habisnya. Akan cepat, jadi 8 hari gitu ya. Untuk perbandingan senilai, oke. Cara membedakan soalnya kayak gitu ya. Jadi kita buka dulu logikanya. Kalau misalkan yang sebelah kiri semakin banyak, terus sebelah kanannya juga semakin banyak, berarti namanya perbandingan senilai.
Itu ya. Arsya jangan ngintip. Kalau perbandingan berbalik nilai, yang sebelah kanan semakin dikit, kirinya akan sebelah kirinya makin dikit, kanannya akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau kirinya semakin banyak, kanannya akan semakin sedikit. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau udah paham, kita tinggal ngitungnya nih, caranya gimana. Tadi ya misalkan kayak sekarang saya tuliskan untuk cara pengerjaan soalnya. Perbandingan senilai 5 sama dengan 120, 2 sama dengan X. Gimana cara ngerjainnya? Senilai ya. Kalau senilai berarti yang dijadikan penyebut ya. Penyebut X sama dengan yang di seberang silangnya kita jadikan penyebut. Berarti penyebutnya seberang silangnya X adalah berapa? 5. Ya, sisanya kita jadikan pembilang ya di atas. Sisanya berarti 2 kali 120. 120 bisa dibagi 5 kan? Langsung aja dicoret. Berapa? 5 kali 20 aja 100 berarti 22 ya? 24. 24 dikali 2 sama 8. Maka jawabannya adalah 48. Jadi begitu cara pengerjaannya teman-teman untuk perbandingan senilai. Yang dijadikan penyebutnya adalah yang seberang silangnya X, atau yang ditanya. Sekarang coba teman-teman saya kasih latihan soal ya, teman-teman boleh kerjain. Misalkan X sama dengan 3 ya, 8 sama dengan 12 ya, teman-teman kerjain cara untuk mencari X-nya dengan perbandingan senilai seperti yang tadi telah saya contohkan. Terus nomor 2 misalkan 24 sama dengan 30, X sama dengan 60. Teman-teman cari nilai X-nya berapa kalau perbandingan senilainya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan lagi contoh perbandingan berbalik nilai. Ya, contoh yang kesekian orang deh, misalkan 5 orang selesai mengerjakan tugas selama 24 hari. Terus kalau misalkan cuma bertiga, kelarnya berapa hari nih? Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Karena semakin sedikit orangnya berarti butuh banyak waktunya dong untuk selesai. Maka X sama dengan ya, yang berhadapan dengan X menjadi penyebut 3 berarti penyebutnya. Sisanya 5 dikali 24. 24 bisa dibagi 3. 8 kali 5 40. Itu ya teman-teman untuk pengerjaan perbandingan berbalik nilai itu yang berhadapan langsungnya itu dijadikan sebagai penyebut. Nah, sekarang saya berikan contoh lagi ya untuk pengerjaan perbandingan berbalik nilai. Contoh, teman-teman langsung latihan aja ya. Ini yang berbalik nilai. Misalkan X sama dengan 12, 24 sama dengan 30. Nah, X-nya berapa? Kalau ini berbalik nilai ya. Nah, caranya gimana tadi? Yang menjadi penyebut adalah yang berhadapan langsung dengan X. Maka penyebutnya 12. Berarti 24 kali 30 per 12. Kayak gitu caranya ya. Terus nomor berikutnya, nomor 2. Misalkan 25 sama dengan 70. Ya. Terus X sama dengan 5. Nah, X-nya berapa? Oke, teman-teman, kalau misalkan masih ada ya pertanyaan boleh ditanyakan lagi ya. Mudah-mudahan sudah jelas dari apa yang telah saya paparkan untuk soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, untuk adik-adik yang masih sekolah juga ini materi kelas 7 ya. Dan sering keluar juga di kelas-kelas 9 dan seterusnya ya. Untuk perbandingan ini keluar juga untuk materi kesebangunan ya. Ini ada di materi kelas 9 semester 2 juga bab 4 matematika. Oke, sampai di sini juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Semangat untuk para pejuang CPNS dan PPPK. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.